Oke, halo semuanya, selamat datang di Pod Vibes, tempatnya anak kampus Ulbi ngobrolin isi kepala dari urusan cuan sampai urusan masa depan. Bareng gue kali ini, gue Romo, sebagai host perdana pada podcast kali ini di Pod Vibes. Dan kali ini gue ditemenin bareng temen gue Revo. Oke, jadi kali ini kita akan ngebahas terkait satu buku yang mungkin dari teman-teman semua udah familiar dan juga terkenal ya begitu. Ini ada buku dari James Clear, yaitu judulnya Atomic Habits. Wah, gitu. berat ya, Iya, bahasnya buku ya. Benar banget. Gitu. Mungkin Revo sendiri udah sempat baca-baca, mungkin ya udah, mungkin teman-teman juga yang di luar sana sering dengarlah judul buku ini. Dan mungkin ada beberapa dari kalian udah baca buku juga, udah mungkin nerapin lah apa-apa yang ada di dalam buku tersebut gitu. Mungkin biar gak nunda lagi nih, kita langsung aja nih kita ke obrolannya. Let's vibes. Oke, jadi yang pertama ini Revo ada pertanyaan terkait sebelum ini kita ngebahas ke teori yang keren di buku ini, jujur-jujuran dulu deh kita karena sebagai mahasiswa gitu ya, begitu kan. Kadang apa sih kebiasaan buruk yang Revo sebagai anak kuliahan gitu yang paling susah dihilangkan gitu sampai sekarang ya, kayak misalkan begadang gak jelas atau mungkin ada hobi-hobi yang deadlineer gitu ngerjain tugas. Oke, kalau gua sendiri itu lebih tepatnya untuk itu tadi poin pertama itu begadang nggak jelas. Oke. Nah, tapi ada poin kedua yang benar-benar posisinya itu tuh ini semua mahasiswa ngalamin sih kalau kata gua. Apa tuh kira-kira? Yang dimana posisinya itu mereka sibuk tapi nggak ada hasil. Benar banget, benar banget. Jadi mereka berusaha keluar dari zona nyaman dan ketika mereka keluar pun itu pun mereka tidak menghasilkan output apa-apa. Gitu. Oke, jadi dia sebenarnya sibuk, cuman nggak tahu nih apa dia yang kerja, apa yang nanti outputnya tuh. Nah, Jadi sekedar sibuk aja gitu ya. jadi hanya sekedar sibuk aja gitu, hanya untuk kelihatan produktif seperti itu. Oke. Sebenarnya kalau untuk racun yang lebih tepatnya itu dibandingkan kayak mungkin untuk poin pertama itu seperti begadang. Tapi kalau untuk yang benar-benar tanpa kita sadari, tanpa otak kita dan kesadaran kita itu tahu, yaitu poin kedua tadi gitu. Jadi mana kita merasa diri kita sibuk, tapi kita nggak tahu nih output diri kita itu apa. Seperti itu. Wah, ini menarik sih. Teman-teman ini pasti relate banget lah buat kita, khususnya kayak kok aku juga sebagai mahasiswa akhir mungkin organisasi, tugas kuliah, mungkin kegiatan di eksternal, dan kebetulan for your information guys, kita juga salah satu mahasiswa aktif di satu organisasi di HIPI PT Ulbi. Dan Revo ini kebetulan teman-teman salah satu dimandatkan sebagai ketua umum HIPI PT Ulbi. Benar. Oke, dan ini kita masih berjalan juga di periode-periode berjalan di HIPI PT Ulbi. Nah, benar banget kita lagi sibuk-sibuknya nih urusan organisasi, urusan kuliah, dan juga proyek-proyek lain di luar. Kurang lebih gitu ya. Ini menarik nih. Kita lanjut lagi ke pertanyaan atau obrolan selanjutnya nih, Vo. Terkait pernah nggak sih lu ngerasain terkait wah nih rapat terus di HIPMI, terus belum tugas deadlineer, misalkan ada tugas-tugas di jurusan atau mungkin sempat struggle atau bingung nih cara bagi waktunya gimana? Mungkin dari lu sendiri ada gak sih kayak gimana nih cara bagi waktu organisasi dan juga kegiatan perkuliahan gitu? Kalau gue sih kalau untuk manajemen waktu berarti ya itu manajemen waktu. Untuk manajemen waktu itu tuh semua tuh sebenarnya kita nggak perlu ribet untuk membagi waktu. Bagaimana skala prioritas kita aja gitu. Oke. Nah, apa sih yang perlu kita prioritaskan sekarang gitu? Kita sebagai mahasiswa otomatis kita memprioritaskan akademis kita dulu dong. Oke. Nah, kalau untuk terkait organisasi dan proyek-proyek kita di luar kan itu kan identitas kita. Gitu. Benar. Nah, tapi sebelum kita mendapatkan organisasi, proyek-proyek itu, kita sebelum kita sampai ke titik itu kita apa dulu? Kita sebagai mahasiswa yang belajar di kampus gitu. Karena itu tugas utama kita sebagai mahasiswa dan juga kan niat kita masuk kuliah ya karena ya belajar dan itu kewajiban kita sebagai mahasiswa untuk menuntaskan apa yang telah kita mulai gitu sebagai mahasiswa. Begitu ya kurang lebih. Benar. Ini menarik nih. Kita langsung aja masuk ke bedah konsep terkait tadi kita kan mau bahas tentang atomic habit ya. Mungkin dari teman-teman di luar sana dan mungkin Revo sendiri udah tahu nih konsep 1% progress versus ekspektasi. Nah, di bagian awal buku ini James Clear ini ngenalin konsep yang namanya 1% better every day. Jadi kalau kita memperbaiki diri sedikit aja tiap hari, itu dampaknya bakal masif banget dalam jangka yang panjang. Nah, James Clear ini
di bukunya ini bilang kalau kita memperbaiki diri 1% aja tiap hari dalam setahun, kita bakal tumbuh 37 kali lipat lebih baik. Tapi realitanya anak muda kan pengennya instan gitu ya. Iya. Nah, menurut lu sendiri nih, Vo, gimana nih caranya biar kita nggak gampang menyerah pas ngerasa progres atau baik progres misalkan Revo ada bisnis atau progres kuliah atau mungkin tugas-tugas itu kita jalannya tuh lambat banget, kayak nggak ada kemajuan gitu. Oke, ini menarik banget nih, Iya. Kang. Nah, kalau untuk ini kan kebanyakan mereka itu kan nyerah itu kan ketika mereka tuh melihat pencapaian orang lain. Nah, itu benar. Nah, ketika mereka melihat pencapaian orang lain, sedangkan mereka tuh nge-stuck di situ tuh. Nah, itu kadang bikin struggle-nya tuh kan. Nah, itu. Jadi posisinya tuh mereka tuh benar-benar kayak, wah, kok gue gini-gini aja sih? Kok sedangkan teman gue udah sampai ke level tahap yang lebih tinggi dari gue nih, kayak gitu. Sebenarnya kalau untuk menurut gue sendiri itu lebih tepatnya analogi gue ya, itu nggak harus 5 tambah 5 itu 10. Oke. Gitu. Semua tuh melihat hasil akhir, dan nggak semua tuh nggak melihat proses juga gitu. Orang-orang tuh ya melihat hasil akhirnya, dan mereka nggak tahu proses yang kalian lewatin itu seperti apa sih, kayak gitu. Jadi kelihatannya tuh hasil akhir yang kita hasilkan aja gitu kan? Ya, yang kita hasilkan gitu. Jadi lebih tepatnya tuh kayak, ya benar gitu. Mungkin lu ngeliat teman lu 10 gitu, sedangkan lu mungkin masih di 2 gitu. Nah, tapi teman lu pun mungkin nggak harus 5 tambah 5 buat jadi 10 gitu. Bisa jadi lu 2 pun lu bisa jadi tambah 8 biar lu bisa jadi 10 gitu. Jadi tiap orang punya cara-caranya masing-masing gitu kan? Gitu. Dan hasil akhirnya pun ya tetap sama sih gitu. Oke, ini menarik nih. Kemudian kita masih di tentang konsep 1% nih, Vo. Kalau di-apply ke kehidupan kita di kampus nih, tindakan 1% kecil apa nih yang kita bisa mulai besok pagi lah intinya setelah kita baca Atomic Habit bukunya James Clear ini. Kira-kira apa nih tindakan 1% kecil yang bisa dilakukan besok pagi misalkan dari Revo sendiri? Kalau gue ya mungkin gue agak realistis sedikit ya gitu. Gue nggak bakal buat target yang gede. Gitu. Gue bangun jam 6 pagi, gue buat target yang kecil dulu aja nih, gitu. Jadi gue lebih baik gue berhasil di target kecil dibandingkan ketika gue buat target gede, gue gagal, atau bahkan lebih memalukan lagi kalau gue buat target gede itu nggak gue eksekusi sama sekali. Gitu. Ini menarik. Jadi mulai dari hal-hal kecil aja dulu itu nanti bisa berpengaruh pada hal-hal yang lebih besar lagi gitu ya. Mungkin dari kita awal bangun pagi, mungkin bagi yang umat muslim subuh dan sebagainya, terus kita bersih-bersih tempat tidur dan sebagainya, dan persiapan kalau ada kelas di kampus kita mandi dan sebagainya, sarapan. Mungkin dari hal-hal kecil yang rutin aja kita kerjakan itu bisa mempengaruhi hal-hal besar yang kedepannya mungkin kita juga nggak expect bakal seperti itu gitu ya. Nah, itu dia. Jadi kayak ketika kalian nih bangun pagi gitu ya kan, itu semua berawal dari teman-teman kayak membersihkan tempat tidur aja gitu. Jadi ketika teman-teman semua punya mimpi ingin mengubah dunia, ingin mengubah suatu negara dan lain hal sebagaimana ya gitu, apalagi anak muda gitu ya Kang ya gitu. Lebih baik teman-teman tuh ngubah kebiasaan dalam diri teman-teman dulu aja deh sebelum teman-teman mengubah dunia gitu. Contohnya kayak bangun pagi tuh rapiin dulu kasur, minum air putih, atau jalan pagi, atau posisinya push up 5 kali gitu. Workout gitu. Ya untuk para cowok-cowok mungkin. Nah, ini menarik teman-teman. Jadi 1% atau mungkin hal-hal kecil yang kita kerjakan di kehidupan kita yang mungkin kita belum ngerasain nih apa dampaknya buat diri kita saat itu, tapi mungkin bisa berdampak pada kehidupan kita yang kedepannya yang mungkin dirasakan di masa yang akan datang. Jadi hal-hal kecil yang kita lakukan itu memang perlu dan harus dicoba pada hal-hal yang baik intinya, yang kedepannya akan berdampak baik juga untuk diri kita, begitu ya Pak? Iya. Nah itu jadi konsep 1% dari buku Atomic Habits karya James Clear. Oke, kita langsung masuk ke pertanyaan selanjutnya. Ini terkait mengubah mindset anak kuliahan nih. Nah, ada satu bagian yang paling menampar nih di buku ini teman-teman, yaitu soal identity based habit. Kata penulisnya, kalau mau ngebangun kebiasaan baru, jangan fokus ke target atau goals-nya, tapi fokus ke identitas kita gitu ya. Nah, di buku ini ada kalimat keren, fokusnya jangan ke target apa yang mau dicapai, tapi lu mau jadi orang yang kayak gimana. Nah, ini kan kita sebagai anak organisasi, khususnya di anak HIPMI,
Lu setuju gak kalau kita harus ubah mindset dari gue mahasiswa yang lagi nyoba-nyoba bisnis, jadi gue adalah seorang pebisnis yang kebetulan masih kuliah. Apa bedanya dampak ke habit kita gitu kok? Sebenarnya ini beda banget ya gitu. Mahasiswa itu tuh kalau misalnya lu bisnis pas lu jadi mahasiswa itu tuh aktivitas. Oke. Jadi bisnis aktivitas. Tapi kalau identitas lu pebisnis dan tidak ada mahasiswanya, itu tuh posisinya lu udah beda tuh gitu. Jadi ketika lu ngelihat ada peluang, lu ngelihat ada apa ya? Gitu kan? Apa? Kesempatan. Ada kesempatan, terus lu ada ngelihat posisinya untuk manajemen keuangan, lu tuh gak bakal mau waktu lagi gitu. Jadi kalau misalnya itu kita lebih fokus ke identitas kita sebagai mahasiswa. Jadi bisnis itu cuma aktivitas, gitu. Nah, tapi kalau misalnya identitas kita pebisnis, itu tuh perspektifnya berubah lagi pasti. Benar. Nah, seperti itu. Karena kalau kita identitas kita pebisnis itu, kita tuh udah mikir nilai mata uang dan nilai naik perusahaan kita, betul. Gitu. Dibandingkan kita mikirkan nilai mata kuliah sih. Benar-benar. Gitu. Nah itu perbedaannya mungkin kita bisnis saat kuliah atau mungkin kita bisnis setelah kuliah gitu ya. Nah. Oke, menarik teman-teman. Jadi fokusnya tuh beda tuh dari tadi misalkan kita kalau misalkan bahas mindsetnya, gue mahasiswa yang lagi nyoba-nyoba bisnis, sama gue adalah seorang pembisnis yang kebetulan masih kuliah. Jadi itu salah satu mindset yang mungkin bisa dirubah. Karena identitas itu kan menentukan keputusan. Betul. Keputusan itu menentukan masa depan. Nah itu betul banget. Nah ini menarik. Terus buku ini juga bilang setiap tindakan yang kita lakukan itu adalah sistem voting buat identitas kita. Nah, kalau misalkan hari ini kita malas-malesan, berarti kita lagi voting buat jadi orang pemalas. Nah, menurut Revo nih, gimana cara konsisten memenangkan misalkan pemilu internal dalam pemilihan misalkan ketua umum HIPMI kemarin, periode lalu, atau mungkin nanti ke depannya ada pemilu-pemilu ke depannya di satu organisasi internal di dalam diri kita lah khususnya gitu. Oke. Gimana kira-kira? Gue 100% setuju sih kalau kita harus memenangkan pemilu dalam diri kita sendiri gitu ya. Karena posisi itu tuh, contohnya nih, kita bangun siang. Benar. Gitu. Kalau misalnya kita bangun siang, berarti kita udah kasih satu suara rasa malas pada diri kita. Gitu. Nah, bagaimana caranya kita memanajemen lagi suara yang kita dapat setiap hari itu ada suara yang positif gitu. Bahkan ketika kita bangun, kita udah lari pagi, kita udah olahraga, atau bahkan kita udah beribadah, atau bahkan kita juga udah membersihkan tempat tidur kita sendiri, itu tuh udah teman-teman tuh udah masuk 4 suara tuh, 4 suara positif kepada diri teman-teman sendiri gitu. Jadi untuk votingnya itu tuh, bagaimana suara positif hari ini itu bisa masuk lebih banyak dibandingkan suara negatif hari ini gitu. Kalau misalnya secara analogi pemilu gitu ya kan ya, gitu. Oke, ini menarik nih. Jadi ini tuh bisa memproyeksikan identitas diri kita sendiri nih dari sistem voting yang dibuat dari identitas kita gitu kan. Oke, ini menarik. Kita lanjut ke ada salah satu hukum dari buku James Clear ini. Hukum ketiga dari pembentukan habit di buku ini adalah make it easy, atau bikin kita jadi mudah gitu, bikin jadi mudah aja gitu. Jadi James Clear ini bilang kalau lingkungan sekitar kita itu justru jauh lebih penting daripada yang namanya motivasi. Nah, salah satu hukum di buku ini tadi yang aku bilang adalah make it easy. Jadi bikin jadi mudah. James Clear bilang lingkungan itu lebih penting daripada motivasi. Nah, karena sekarang kita lagi syuting di inkubator bisnis kampus, menurut lu sendiri nih, seberapa besar pengaruh tempat ini buat ngebentuk habit produktif kita dibandingkan kalau kita diem aja nih di kosan? Gue 100% setuju sih kalau lingkungan itu tuh lebih mengubah dibandingkan motivasi. Kenapa bosnya gue setuju? Karena orang jika bergantung pada motivasi, udah dia udah selesai, dia udah kalah gitu. Karena motivasi itu naik turun, kan? Benar. Motivasi naik turun. Jadi kalau anggaplah gini, tiap teman-teman nih gitu, kalian nongkrong gitu, lingkungan kalian nih, kita bicara soal lingkungan, tiap hari teman-teman nongkrong, itu bahasnya itu bisnis, bahasnya perkembangan, self improvement atau perkembangan diri teman-teman yang lain lah gitu. Itu tuh nanti secara kedistraksi otak teman-teman tuh pasti akan mengikuti juga tuh dengan topik-topik yang sama tuh, dan diri teman-teman akan terbawa ke lingkungan tersebut. Nah, jadi bagaimana positif dan negatifnya lingkungan teman-teman gitu. Tapi kalau misalnya kayak teman-teman itu nongkrong posisinya kayak bahas drama, bercintaan gitu, bahas nggak jelas lah nongkrongnya intinya kan. Tuh. Nanti besok tuh pasti teman-teman itu bakal menjadi pribadi seperti itu juga, karena faktor lingkungan itu gue setuju banget 100% berpengaruh. Benar banget. Gitu.
habit lingkungan sekitar itu pengaruh banget buat diri kita begitu kan? Iya, benar. Oke, Gitu. ini menarik nih. Terus ada satu trik namanya habit stacking nih kok di buku ini. Juga teman-teman mungkin tahu habit stacking ini menempelkan habit baru ke habit lama. Nah, misalkan habis selesai sholat zuhur atau mungkin habis selesai sholat maghrib di kampus, nah gue langsung buka laptop buat rapiin pembukuan bisnis selama 10 menit misalkan. Oke. Nah, misalkan lu sendiri nih kok punya trik gak habit stacking versi lu yang udah dipraktekin gitu? Kalau gue itu beres sholat subuh. Oke. Beres sholat subuh itu tuh gue jalan pagi dulu. Setelah situ gue baca satu bab buku. Satu bab buku. Oke, menarik nih. Jadi bab pertama langsung gue bereskan di situ. Satu bab buku. Terus kalau 5 menit selanjutnya itu tuh gue buka laptop. Buka laptop, gue lebih cari nih apa yang bisa gue riset dan apa peluang yang bisa gue dapat nih. Gitu. Contohnya kan gue sekarang di Bandung nih gitu. Gue pasti banyak dong pasar-pasar yang benar-benar ini cocok nih peluang untuk gue. Benar. Seperti itu. Gue lebih ke cari dan cross check lagi sih. Gitu. Ini menarik nih, habit stacking ya, menempelkan habit baru ke habit lama. Kayak misalkan gue sendiri nih kok ada habit baru, misalkan tadi bangun tidur kita langsung cuci muka. Kalau misalkan sholat subuh kita sholat subuh dulu, setelah itu langsung kita jalan pagi. Aku tuh biasanya setelah sholat subuh, misalkan di masjid sholat berjamaah, langsung jalan-jalan pagi keliling sekitar 5 atau 10 menit. Nah, itu baru setelah itu balik lagi ke kos. Terus mungkin kalau ada kegiatan pagi, kalau misalkan ada perkuliahan, langsung mandi dan sebagainya, siap-siap. Nah, jadi habit setelah sholat subuh itu gue biasanya coba workout sedikit, kayak jalan-jalan kaki ngelilingin kosan gitu, daerah Sarijadi. Nah, itu satu habit yang didampingi awalnya ibadah, selanjutnya dilanjutkan sama workout. Itu emang ngaruh banget sih ke badan sama fisik gue gitu selama 10 hari terakhir ini coba ngejalanin habit stacking itu. Itu lu udah kalau cara pemilu yang kita sebutkan tadi lu udah menang 2 suara sih itu. Ini makanya habit stacking ini menarik. Mungkin teman-teman yang belum nyoba bisa dicoba di diri kalian masing-masing. Ini menarik banget lah intinya habit stacking. Terus tadi ada make it easy dan lain sebagainya. Kita masuk ke ini nih pertanyaan atau dari closing atau masuk kesimpulan. Nih, kalau lu sendiri nih harus milih satu kalimat paling menampar atau paling berkesan dari buku Atomic Habit ini, kalimat yang mana dan kenapa mungkin bisa diceritakan? Kalau gue itu tuh lebih tepatnya kalimat every action you take is a vote for the type of person you wish to become. Kalimat ini ya itu benar-benar bikin gue sadar lah gitu, yang ngebentuk masa depan teman-teman itu tuh bukan keputusan besar gitu. Itu lebih tepatnya tapi keputusan yang teman-teman anggap sepele gitu. Jadi ada keputusan sepele teman-teman tuh ya udah gitu. Padahal itu salah satu hal-hal kecil yang dimana posisi itu benar-benar mengubah sebagian besar hidup teman-teman ke depannya. Gitu. Ini menarik. Tadi apa? Sorry, boleh diulang apa kalimatnya? Every action you take is a vote for the type of person you wish to become. You wish to become. Ini menarik teman-teman, nanti bisa dicatat dan juga mungkin dari tim editing bisa di highlight kata-katanya kayak gitu. Oke, Sobat Podcast, gak kerasa nih obrolan kita udah mengalir panjang. Jadi buat Sobat Pod Vibes yang lagi dengerin dan ngerasa hidupnya lagi berantakan atau stuck atau lagi struggle, nah langkah paling pertama dan paling gampang yang harus mereka lakuin, tadi udah ada beberapa tuh, make it easy, terus tadi ada kalimat yang Revo bilang, terus ada habit stacking. Nah, mungkin ini ada pertanyaan terakhir nih, langkah apa nih Pak yang paling pertama dan paling gampang yang harus teman-teman di luar sana atau mungkin kita lakuin nih gitu untuk supaya kita tuh hidupnya lebih mengalir atau lebih enak lah, lebih nggak berantakan atau struggle atau nge-stuck gitu. Atau nge-stuck berarti ya gitu. Kalau hidup teman-teman nih, lu pada nih lagi berantakan gitu posisinya. Jangan coba percaya diri dulu sih untuk bisa ngeberesin semuanya tuh. Beresin satu-satu dulu aja gitu. Makanya seperti yang gue bilang, kalau lu pada udah bersikap layaknya ingin mengubah dunia, mengubah sistem dunia, sedangkan tempat tidur lu aja masih pada berantakan, kayak gitu. Itu jatuhnya posisinya kayak lu lebih fokus ke hal yang besar, tapi untuk hal kecil aja tuh bisa lu beresin.
gitu. Oke. Untuk kecil bisa lu beresin gitu. Karena hidup itu nggak berubah dalam semalam gitu. Tapi bisa berubah dalam keputusan kecil yang lu anggap sepele itu. Gitu. Dan di situ posisinya yang benar-benar untuk teman-teman yang nge-stuck gitu. Dan apapun untuk teman-teman nih, jangan takut ambil resiko sih kalau kata gua. Yang pernah takut ambil resiko, apapun ada peluang, ada opportunity di depan teman-teman semua, udah itu ajar aja. Gitu. Kita intinya tadi mulai dari hal-hal kecil yang bisa berdampak yang kedepannya mungkin berdampak buat diri kita lebih besar. Dan jangan lupa ambil kesempatan-kesempatan yang ada begitu ya, Bang. Nah, itu dia. Oke. Ini menarik nih. Jadi aku mau coba tarik kesimpulan sedikit nih. Jadi buku ini bukan cuma teori motivasi biasa nih teman-teman. Tapi beneran ngasih peta taktis buat kita-kita yang emang mau berubah gitu jadi lebih baik lewat langkah-langkah kecil tadi yang udah kita bahas. Nah, mungkin buat sobat Pod Vibes ini makasih banyak nih udah nemenin kita ya ngobrolin dari tadi awal terkait kita berorganisasi dan sebagainya, terus ngebahas sedikit terkait Atomic Habits kayak karya James Clear ini. Dan for information ini podcast pertama kita di Inkubator Bisnis dan mungkin ada episode-episode selanjutnya yang akan lebih wow dan lebih menarik untuk kita bahas. So, gue Romo dan gue Revo. Kita cabut undur diri dan sampai jumpa lagi di podcast selanjutnya tetap di Pod Vibes. Keep the good vibes. See you guys.